Selamat datang di channel YouTube Manak Tempe Vlog. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan fitur navigasi yang ada di Magen C606 ini. Sekaligus mereview penggunaan harian saat perekaman aktivitas dan juga mereview fitur navigasi yang ada di Magen C606. Nah, sebelum teman-teman menggunakan fitur navigasi di Magen C606, ada baiknya teman-teman melakukan pengaturan awal. Untuk tutorial bagaimana caranya, link videonya saya cantumkan di deskripsi video ini. Fitur navigasi yang ada di Magen C606, pertama teman-teman perlu membuat rute perjalanan bersepeda. Untuk membuat rute, teman-teman bisa langsung menggunakan aplikasi OneLabFit buatan Magen dengan cara masuk ke bagian Mi, terus pilih rute saya, dan buat rute baru. Di sini teman-teman bisa melakukan pencarian tujuan rute yang teman-teman inginkan. Untuk saya sendiri lebih prefer menggunakan aplikasi Komoot untuk membuat rute perjalanan, karena untuk variasi rutenya itu lebih banyak. Jadi ada tipe-tipe bersepedanya nanti. Seperti rute yang saya buat ini menuju ke Waduk Sermo. Ini teman-teman bisa melakukan pengaturan tipe untuk goesnya dan juga level bersepedanya. Nah, di sini nanti untuk rute yang dibuat pun lebih variatif, jadi nggak melulu jalan raya. Setelah teman-teman membuat rute di Komoot, selanjutnya teman-teman perlu download file GPX-nya. Pilih titik 3 di atas ini, download file GPX. Nah, setelah proses download selesai, teman-teman kembali masuk ke aplikasi OneLabFit. Terus pilih rute saya, buat rute baru, dan import file GPX. Setelah itu teman-teman tinggal pilih file GPX yang udah di download tadi. Ini untuk nama filenya Waduk Sermo, dipilih. Terus tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Setelah proses import ke HP selesai, teman-teman pilih rute tadi dan pilih import. Sini proses import dari HP menuju ke Magen C606. Nah, ini sudah selesai. Teman-teman bisa cek di bagian rute dan pilih rute yang sudah teman-teman buat. Hari ini saya ingin mencoba performa dari Magen C606 ini sekaligus mencoba fitur navigasinya. Untuk kondisi baterai ada di 100%, terus sensornya ada dua, yaitu yang pertama sensor kadens dan juga sensor lampu belakang. Ini saya pakai lampu belakang dari Magen seri L308. Untuk rutenya saya menuju ke Waduk Sermo dengan jarak 49,59 km. Oke, langsung saja kita mulai perjalanannya. Di sini untuk zoom in dan zoom outnya maksimal skala 200:1 ya, 200 meter banding 1, sedangkan zoom innya maksimal di 1:50 meter. Udah sampai di lokasi tujuan yaitu Waduk Sermo. Nah, untuk total perjalanannya 2 jam lebih 35 menit. Untuk totalnya 4 jam 18 total nyala layarnya, karena saya berhenti. Tanjakannya lumayan ekstrim ternyata. Terus untuk sisa baterai 77%. Jadi kurang lebih habis 23% dengan nyala layar 4 jam 18 menit. Sedangkan untuk perjalanan pulang saya membutuhkan waktu 1 jam 32 menit. Jadi total ada 6 jam perjalanan dengan baterai berkurang 35%. Jadi rata-rata penggunaan baterai ada di 6% per jam. Lanjut ke performa fitur navigasinya. Buat teman-teman yang membuat rute perjalanan pulang pergi, maka rute yang dijalani akan bertanda panah putih. Sedangkan rute yang belum dijalani atau rute pulangnya, seperti yang di sisi kanan, tidak ada tanda panah putih. Untuk tanda sebelum belok, untuk peringatan sebelum belok akan ada bunyi bip beberapa kali mulai di meter ke 150 meter sebelum belokan. Sayangnya untuk bunyi bipnya itu lumayan pelan, jadi buat di keramaian kadang tidak terdengar. Untuk penyimpangan atau deviasi peringatan belok, bagian mapnya tidak ada masalah, hanya saja bagian peringatan belok di bagian atas itu
ada deviasi sekitar 20-26 meter. Jadi ketika harusnya sudah berbelok, tapi tanda di atas itu masih ada di kisaran 20-26 meter. Nah, jika teman-teman keluar dari halaman navigasi ke halaman lain, teman-teman akan tetap dipandu dengan fitur turn by turn yang akan tampil di atas layar. Untuk kesimpulannya, fitur navigasinya dapat bekerja dengan baik, hanya saja ada beberapa kekurangan, yaitu deviasinya yang cukup tinggi, yaitu ada di 20-26 meter di bagian penanda belokan. Kekurangan berikutnya ada di zoom in yang terbatas, yaitu hanya di skala 1:50 meter. Kekurangan ini berdampak buat teman-teman yang menemukan jalan sejajar ataupun persimpangan yang berdekatan. Selain itu, zoom outnya yang juga terbatas, hanya maksimal 1:200 meter, juga berdampak teman-teman nggak bisa melihat peta secara keseluruhan jika perjalanannya panjang. Mungkin cukup sekian untuk review performa dari Magen C606 dan fitur navigasinya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat, dan see ya!